Orang yang beriman itu rukun dan rukun. Kalau merasa beriman mesti harus rukun. Ya'lifu wa yu'lafu. Ini diartikan rukun dan rukun, saling mengasihi dan dikasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja itu juga ibadah dengan niat memberi nafkah kepada keluarga atau anak istri. Nanti mendengar adzan kita menjawab sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh seorang muadzin itu, kita ibadah. Sudah terbiasa belum menjawab panggilan adzan seperti ini? Jangan kita remehkan ya. Itu ibadah, laksanakan ibadah kita. Biasanya itu orang sok enggak legiwo, sok enggak peduli dengan panggilan Allah melalui seorang muadzin. Muadzin itu adalah sewaan Allah gitu. Sewaan Allah itu sebenarnya panggilan Allah. Panggilan Allah melalui muadzin itu. Jadi tidak boleh kita remehkan itu muadzin manggil kita hayalah sholah hayalah falah. Itu Allah yang memanggil pada hakikatnya, bukan adzannya. Makanya jangan kita pandang, jangan kita lihat muadzin, tapi itu hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Kita jawab dulu, ada panggilan adzan, kita jawab sesuai dengan bacaannya. Kemudian sehabis itu kita laksanakan sholat berjamaah, karena adzan itu adalah mengajak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi itu, kemudian itu nanti pada waktu siang dengar adzan jawab ibadah, jangan kita remehkan itu. Kemudian kita nanti pulang makan, baca basmalah sebelumnya ibadah. Sehabis makan baca alhamdulillah ibadah. Mau masuk WC toilet ibadah. Keluar dari baca doa ibadah. Keluar dari toilet kamar mandi baca doa lagi ibadah. Terus mau tidur lagi sampai mau tidur lagi. Jadi kita itu benar-benar sehari semalam itu penuh dengan ibadah, dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun, illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus beribadah dan beribadah. Namun ibadah itu ada yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya individu ini biasanya pahala atau kebaikannya itu lebih sedikit daripada ibadah yang bersifat sosial. Memang betul, salah satunya sholat qabliyah subuh 2 rakaat itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Sholat maktubah, sholat fardu yang kita jalankan itu pun mempunyai pahala yang luar biasa. Itu ibadah yang bersifat individu. Adapun ibadah yang bersifat sosial ini akan memberi manfaat kepada orang lain, yang sampai kita mati kita akan terus mendapatkan pahala. Ya, ini sesuai dengan judul kita tadi. Nah, makanya kita mesti semangat dalam beribadah yang sifatnya secara sosial. Karena ibadah ini pahalanya luar biasa. Meskipun kita meninggal dunia, kita akan terus-menerus mendapatkan pahala. Ba'dal maut kita tetap mendapatkan pahala. Sebagian hadis
yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'lifu wa yu'lafu wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang beriman itu rukun dan rukun. Kalau merasa beriman mesti harus rukun. Ya'lifu wa yu'lafu. Ini diartikan rukun dan rukun, saling mengasihi dan dikasihi. Asli arti katanya begitu. Al-mu'minu ya'lifu wa yu'lafu. Ya'lifu itu mengasihi secara lembut, wa yu'lafu dan dikasihi. Jadi diartikan rukun dan rukun. Orang beriman itu rukun dan rukun. Wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu. Dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak rukun. Di sini dalam kosakatanya itu la khaira. Dalam ilmu bahasa Arab itu, tepatnya di ilmu nahwu itu, la di sini punya arti la allati nafil jinsi. Artinya menghabiskan semuanya. Jadi tak kabeh, ora ono apa-apa, entek kabeh. Seperti contoh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan sama sekali, blas illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Bi di sini itu punya arti juga lil isti'anah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu lanya la allati fil jinsi. La ya'lifu wa la yulafu diartikan rukun dan rukun. Wala khaira fi man la yulafu, dan tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang tidak rukun. Nah ini wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat atau yang paling bermanfaat, anfa'u, paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Artinya kita mesti hidup bersosial secara totalitas, secara sekuat mungkin, karena hidup sosial itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, kita berinfak di masjid. Infak di masjid ini, meskipun yang kita keluarkan 5.000, 10.000, 20 dan seterusnya, ya, itu ketika kita meninggal dunia, masjid yang digunakan oleh orang-orang untuk beribadah pada Allah, apapun bentuk ibadahnya, sholat, ngaji atau yang lainnya, itu akan memberi manfaat kepada orang itu. Dan kita mesti mendapatkan pahala juga dari apa yang mereka lakukan dalam beribadah. Gitu nggih. Itu infak. Contoh infak untuk pembangunan jembatan. Kita menginfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan jembatan. Jembatan jadi, semua orang yang lewat itu mengambil manfaat dari jembatan itu. Jembatan itu dari hasil, antara lain dari hasil infak kita. Jadi setiap orang yang lewat di situ itu mengambil manfaat dari apa yang kita infakkan juga.
Setiap memberi manfaat itulah kita akan mendapatkan pahala. Dari hidup di dunia ini, ketika masih hidup kita, sampai kita sudah meninggal dunia ya. Kita masih hidup, orang lain mendapat manfaat dari sebagian harta kita, infak kita itu, kita mendapatkan pahala. Kita sampai kita meninggal pun juga kita akan mendapatkan pahala. Terus mengalir dan mengalir terus itu. Tidak punya infak, tidak punya harta, bagaimana? Dengan tenaga, dengan sedekah melalui tenaga kita. Jembatan akan jadi jika dikerjakan oleh banyak orang, dan mengerjakan itu butuh yang namanya tenaga. Meskipun kita tidak mengeluarkan infak berbentuk harta, berbentuk material, berbentuk jasa yang kita keluarkan, maka jasa kita pun juga akan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi kita infakkan, jangan malas untuk berinfak kita itu sesuai kemampuan kita lah, 1.000, 2.000 ya gitu. Pokoknya usahakan itu kita berinfak, berinfak, karena pahalanya itu akan kita bawa terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Itulah manfaat dari infak. Infak di di sekolahan juga begitu ya. Kita infak di sekolahan itu banyak siswanya memperoleh ilmu dari gedung, melalui gedung sekolah itu. Berarti kita juga memberi manfaat kepada orang lain, kita dapat pahala juga. Siswanya baca Asmaul Husna, kita diam-diam di rumah, kita dapat pahala. Siswanya menghafal surah-surah pendek, kita dapat pahala. Siswanya menghafalkan Al-Quran, kita dapat pahala. Itulah manfaat dari berbuat baik terhadap sesama. Dalam surah apa itu Pak? Pada ganti juz itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian itu tidak akan memperoleh albir, kebaikan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, albir itu dimaknai dengan surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir demikian. Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebaikan atau surga hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang kalian cintai. Jadi untuk mendapatkan surga itu mahal. Apa yang kita cintai kok memang dibutuhkan untuk kita lepaskan. Berat gak rasanya? Berat, berat sekali. Melepaskan apa yang kita cintai itu pastinya berat sekali. Kalau enggak kita cintai, melepaskan enteng, enggak masalah. Barang-barang yang sudah tidak berguna, kalau mau kita lepaskan enteng rasanya. Tapi untuk melepaskan untuk suatu kebaikan, untuk surga, itu rasanya berat sekali. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang masih berat melepaskan sesuatu yang sudah tidak berguna itu disebut orang serakah. Misalnya sampah-sampah plastik di rumah kita, itu ini jangan diberikan orang rosok, jual aja. Ini jadi uang, jadi uang, banyak uang dan uang terus begitu. Masya Allah, itu begitu. Ada yang begitu.
Padahal itu sudah tidak berguna, tapi yang dia pikir itu jadi uang, jadi uang. Itu ciri-ciri orang yang serakah itu antara lain demikian. Mungkin punya sisa makanan yang sudah tidak berguna, sudah kita sudah tersisa lah, masih ada sesuatu dan itu masih sisa untuk memberikan pada orang lain dari sisa itu, rasanya berat sekali. Itu berarti orang serakah. Ciri-ciri orang serakah antara lain itu demikian. Makanya usahakan kita itu jangan sampai menjadi orang yang serakah. Jadilah orang yang dermawan, karena kedermawanan kita itu akan selalu mengalir pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadi ibadah yang bersifatnya sosial itu luar biasa. Kalau mungkin kita di rumah itu punya kaleng atau kenceleng lazismu itu ya, itu sangat luar biasa juga itu. Coba kalau kita pikir dari uang itu kita jadikan satu untuk membantu semua yang membutuhkan, untuk pendidikan, untuk korban bencana dan lain-lain. Coba kalau kita lihat itu sebagian untuk pendidikan, anak-anak mendapatkan ilmu, berapa jumlah yang anak-anak itu, para siswa itu tentunya sangat luar biasa. Terus makanya pahala itu akan terus mengalir dan mengalir kepada kita. Hanya inilah ibadah sosial. Lain dengan ibadah yang bersifat individu. Okay. Kalau sifat individu itu pahala untuk kita sendiri. Kita meninggal ya sudah. Tapi untuk yang ibadah sosial, meskipun kita meninggal, kita akan terus mengalir pahalanya. Atas apa yang telah kita lakukan ketika masih hidup. Makanya Rasulullah itu juga mengatakan, perawinya kurang lupa, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sinten Pak Adi? Saya lupa itu. Dunia itu adalah ladang akhirat. Kapan kita mau menanam kalau nggak di dunia? Tentunya kita menanamnya ketika masih di dunia, berbuat baik. Panennya besok di akhirat. Beramal. Amal itu artinya perbuatan ya. Kotak amal itu kotak perbuatan ya. Keliru itu. Kotak infak yang tepat. Amal itu perbuatan. Isim masdar berarti. Amila ya'malu amalan. Jangan keliru, kotak amal itu kotak perbuatan. Yang tepat itu kotak infak. Nggih, kotak infak, jangan kotak amal ya. Nah, kotak M, maksudnya kotak M pelaku ngoten. Bisa saja ngoten. Tapi insya Allah yang lebih tepat itu kotak infak ya, kotak infak. Oke. Itulah ini sebenarnya masih banyak sekali ini. Tapi baru satu kalimat dari hadis ini sudah mulai masuk Isya. Gitu aja mungkin, mudah-mudahan kita lebih semangat dalam beribadah. Kita menyadari akan diri kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan kita
supaya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, baik beribadah yang bersifat individu ataupun ibadah yang bersifat sosial. Insya Allah itu luar biasa. Bahkan di MD insya Allah sudah melakukannya. Jadi warganya pun mudah-mudahan juga semangat terus dalam ibadah yang bersifat sosial ini. Gitu aja mungkin Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang mungkin saya sampaikan, karena ini sudah kurang 11 menit. Saat jam misalnya kelihatannya jam 7 kurang 2 menit apa 3 menit, 57 kelihatannya. Mohon atas kekurangan saya di Bapak Ibu benarkan, atau ada yang perlu ditambahkan, atau kalau ada hanya jawab, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya ulang untuk mencari referensi maksudnya. Ini